Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mujadid. Saya asal dari Bogor. Alhamdulillah lagi ditugasin dari An-Nuaimi yang dinaungi oleh Yayasan Baitul Halim di daerah Baduy yang khususnya Baduy Mu'alaf gitu. Awalnya ketika dengar di Baduy agak kaget sebenarnya gitu, karena dari simpang siur kabar rata-rata di Nusa Tenggara Timur gitu kan. Tapi memang saya dan orang tua doa biar saya ditugasin nggak jauh dari rumah gitu. Alhamdulillah dapat di Baduy ini. Dan ekspektasi pertama tuh di Baduy itu nggak ada transportasi gitu. Terus jalan masuk ke dalamnya susah misalkan gitu. Tapi ternyata alhamdulillah kendaraan masuk sampai lokasi di mana saya mengabdi gitu. Dan ya nggak ada sinyal ekspektasinya begitu. Nggak ada sinyal, nggak ada alat-alat komunikasi gitu. Ternyata sudah lumayan banyak gitu dan udah lumayan maju lah. Ketika pertama datang bertemu dengan ketua yayasan yang mengembangkan perkampungan Baduy Mu'alaf ini, alhamdulillah disambut dengan baik, diperkenalkan kepada seluruh rata-rata jajaran yayasan yang mengembangkan di sini. Lalu juga bertemu dengan warga, alhamdulillah disambut dengan baik. Bahkan koper saya diangkatin sampai ke rumah gitu. Ya makan juga awal-awal kan bingung makan gimana nih gitu kan, karena harus masak sendiri kan, sedangkan kompor gitu nggak ada, gas nggak ada gitu, galon nggak ada gitu. Akhirnya tetangga-tetangga lah yang saling membantu gitu, memberikan makan, memberikan minum dan lain-lainnya gitu, sehingga saya merasa senang dan nyaman di sini insya Allah. Karena di sini backgroundnya atau dasarnya, basicnya adalah orang-orang yang dulunya hidup pada keyakinan orang-orang Baduy lah, atau bisa kita sebut animisme, yaitu mereka kuat kepada adat dan mengikuti perintah dari leluhurnya gitu. Dari leluhurnya A sampai kapanpun tetap A gitu. Dan itu banyak keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang masih sulit dirubah gitu, masih terbawa lah gitu. Nah, sehingga program yang pertama yang saya akan lakukan gitu, akan saya jalankan itu memurnikan tauhid atau akidah mereka dulu gitu, sehingga benar-benar dia mentauhidkan Allah dan menyandarkan semuanya kepada Allah gitu. Alhamdulillah ada beberapa program yang sebelumnya sudah dilaksanakan, yang mana program itu diadakan oleh yayasan ini sendiri dengan dikompori oleh para asatid yang ada di sini, beberapa asatid yang ada di sini, bahwa ada beberapa kebiasaan atau keyakinan yang masih tertanam pada diri mereka gitu. Contohnya seperti di bulan Safar ini nggak boleh kita nikah, nggak boleh kita bangun rumah dan lain-lain gitu kan. Hal ini menyangkut kepada akidah gitu, tauhid kita gitu kan.
Karena jika keyakinan ini, kebiasaan ini tetap dilaksanakan, ini bisa jadi tergelincir kepada nauzubillah, kepada kesyirikan gitu. Alhamdulillah sudah dilaksanakan, sama-sama nanam jahe merah, karena saat pandemi banyak yang membutuhkan jahe merah. Akhirnya yayasan berinisiatif untuk menanam jahe merah sebanyak-banyaknya di sini. Itu di bulan Safar. Gitu. Dan alhamdulillah warga semua mengerti ketika diberikan penjelasan. Kesulitan pertama mungkin karena berbeda karakter setiap manusia gitu. Setiap manusia punya karakter yang masing-masing dan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda gitu. Dari tempat asal saya dan di tempat saya ditugaskan, banyak perbedaan-perbedaan gitu. Dan semua warga di sini sudah memiliki keluarga, rata-rata itu sudah memiliki keluarga, dan permasalahannya sangat banyak gitu. Ada permasalahan ekonomi, permasalahan antar keluarga misalkan, itu ketidakakuran. Nah, itu yang mana kita yang paling muda di sini justru harus bersikap lebih dewasa di antara warga-warga yang lain gitu. Jadi harus bisa menengahi di antara mereka gitu. Jadi itu mungkin kesulitan yang sekarang insya Allah lagi anak bangun gitu. Bagaimana warga bisa akur, warga bisa sejalan gitu, bisa rukun, dan insya Allah jika semuanya bisa rukun damai, insya Allah kampung ini akan aman, akan lebih berkah lagi insya Allah ke depannya. Dampak positif di Baduy ini ada cukup banyak. Dampak positif pertama, pengalaman kepada diri saya sendiri gitu. Bagaimana kita bersikap lebih dingin dan bersikap lebih bisa menahan emosi atau ketika ada masalah-masalah kita bisa lebih dewasa lagi lah. Itu pengalaman yang sangat positif menurut saya, karena itu sangat membentuk karakter seorang dai itu. Itu karena nggak semua orang ketika dihadapkan dengan kesulitan seperti ini gitu, misalkan pengalaman seperti ini, itu menganggapnya dengan positif gitu. Nggak semuanya. Ada yang mungkin dia akhirnya kebawa perasaan hingga nggak mau lagi untuk ngurus warga di sini misalkan. Itu dampak positif yang paling pertama yang saya rasakan di sini. Yang kedua bisa bercengkrama dengan warga-warga gitu, bisa ngobrol-ngobrol gitu. Dan ya yang paling dasar lah gitu, bahasa Sunda jadi lebih lancar gitu. Sebelumnya bahasa Sundanya masih gagap-gagap gitu, karena di sini rata-rata ngomong bahasa Sunda gitu. Kebanyakan mereka karena dulunya Baduy jadi nggak sekolah gitu, nggak bisa baca gitu. Jadi bahasa Indonesia juga kurang lancar gitu kan. Jadi saya belajar bahasa Sunda gitu. Bagaimana menyesuaikan diri dengan mereka. Itulah dampak-dampak positif yang bisa saya rasakan gitu. Dan untuk warga juga insya Allah.